Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kepemimpinan atau leadership. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tohab Setiawan dengan NIM 21120129, prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama. Baiklah teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain guna mencapai tujuan tersebut. Seorang pemimpin memainkan peran kunci dalam membangun visi, misi, strategi, dan memastikan bahwa anggota tim bekerja secara strategis. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu kita membahas tentang teori kepemimpinan. Jadi ada beberapa teori utama dalam kepemimpinan yang membantu memahami karakteristik dan gaya seorang pemimpin. Jadi yang pertama yaitu teori sifat atau trait theory. Jadi teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan adalah bawaan atau ditentukan oleh sifat-sifat tertentu seperti halnya karisma, keberanian, dan kecerdasan. Oke, selanjutnya yaitu teori perilaku. Teori perilaku atau bahasanya behavioral theory. Jadi kepemimpinan dilihat dari perilaku yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin, seperti task oriented, fokus pada tugas dan pencapaian tujuan. Kemudian people oriented, yaitu fokus pada hubungan interpersonal dan kesejahteraan tim. Ya, selanjutnya yaitu teori contingency atau contingency theory, yaitu bagaimana efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi. Kemudian selanjutnya yaitu teori transformasional. Nah, jadi teori ini yaitu seorang pemimpin yang transformasional, dia dapat menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan positif pada pengikutnya dan organisasinya. Oke, selanjutnya teman-teman, yaitu gaya kepemimpinan. Jadi ada beberapa gaya kepemimpinan, yaitu jadi gaya kepemimpinan yang sering kita temukan pada seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis atau kepemimpinan otoriter. Ini sering kita temukan gaya kepemimpinan ini. Jadi pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan otoriter, yaitu mengambil keputusan tanpa melibatkan tim. Nah, jadi gaya ini cocok sekali untuk situasi krisis, tetapi dapat mengurangi motivasi tim jika digunakan terus-menerus. Jadi gaya kepemimpinan otoriter pernah dilakukan oleh Bapak Soeharto. Pada waktu itu beliau adalah seorang pemimpin yang otoriter. Kemudian selanjutnya yaitu kepemimpinan demokratis atau kepemimpinan demokrasi. Pemimpin ini, gaya kepemimpinan ini yaitu di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan. Gaya ini mendorong kreativitas dan partisipasi. Kemudian selanjutnya yaitu kepemimpinan laissez-faire, di mana gaya kepemimpinan ini
memberikan kebebasan penuh pada anggota tim untuk mengambil keputusan. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini cocok untuk tim yang sangat kompeten dan mandiri. Kemudian selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional. Jadi selanjutnya ini yaitu gaya kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin memotivasi anggota tim dengan visi benar dan menciptakan perubahan dalam organisasi dan menciptakan khususnya perubahan positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepemimpinan transaksional. Jadi gaya kepemimpinan transaksional yaitu di mana pemimpin berfokus pada penghargaan dan hukuman untuk mendorong kinerja. Oke, selanjutnya yaitu keterampilan. Jadi keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan. Jadi di antaranya keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu yang pertama komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi seorang pemimpin, di mana pemimpin harus berkomunikasi kepada anggota tim agar berjalan dengan lancar. Kemampuan menyampaikan ide, memberi arahan dan mendengarkan masukan dari anggota tim. Nah, ini sangat dibutuhkan dalam memimpin suatu organisasi. Kemudian yang kedua, keterampilan yang dibutuhkan pemimpin yaitu yang kedua pengambilan keputusan. Jadi kemampuan ini untuk menganalisa situasi, mengevaluasi pilihan, dan membuat keputusan yang bijaksana. Dan yang selanjutnya yaitu motivasi. Jadi yang selanjutnya keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu motivasi. Kemampuan untuk memotivasi anggota tim agar tetap termotivasi dan berkomitmen terhadap tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu manajemen konflik, di mana kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dan menjaga harmoni dalam tim. Kemudian selanjutnya yaitu empati. Jadi yang terakhir ini yaitu kemampuan bagaimana seorang pemimpin memahami, merasakan kebutuhan serta perasaan orang lain, khususnya perasaan untuk anggota tim. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu kita membahas tentang peran pemimpin dalam organisasi. Jadi ada beberapa peran pemimpin dapat dalam organisasi. Peran pemimpin dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu visioner. Yang dimaksud dengan visioner itu adalah mengarahkan visi dan misi organisasi. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai peran untuk mengarahkan anggota timnya pada visi dan misi yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan itu bagaimana seorang pemimpin dapat menyelesaikan masalah dan menetapkan prioritas. Dan yang ketiga yaitu pembimbing. Seorang pemimpin harus dapat membimbing dan mendukung pengembangan anggota timnya. Dan yang keempat yaitu komunikator. Jadi seorang pemimpin harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada semua pihak tanpa berbelit. Kemudian yang kelima yaitu motivator. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus dapat mendorong semangat kerja timnya.
Baiklah, selanjutnya yaitu tantangan dalam kepemimpinan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Jadi ada beberapa tantangan dalam memimpin anggota. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Jadi seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Semakin canggih teknologi pada saat ini, maka seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua yaitu menghadapi keberagaman dalam tim. Jadi seorang pemimpin itu harus pintar-pintar menghadapi berbagai keberagaman, misalnya seperti halnya berbeda agama, yaitu antara agama Islam dan agama yang lainnya. Jadi seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola tekanan dan ekspektasi. Kemudian yang selanjutnya menjaga keseimbangan antara tujuan organisasi dan kebutuhan